Kembali lagi bersama saya dengan Joko Hareva. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang topik gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah sebagai prasyarat untuk video-video selanjutnya nanti. Jika Anda ingin mempelajari GLDD, gerak dilempar mendatar, gerak jatuh bebas, kemudian gerak parabola, dan gerak dilempar ke atas, ini adalah salah satu sebagai modal Anda nanti untuk mempelajari pelajaran selanjutnya atau topik-topik selanjutnya. Oke, baik. Mari kita lihat nih apa pengertian dari gerak lurus beraturan atau GLD. Nah, gerak lurus beraturan itu artinya singkatannya adalah eh, ini sebenarnya singkatan GLD itu adalah gerak lurus beraturan ya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi nanti misalkan ada sebuah benda, kita buat misalkan dia bergerak ke kanan nih. Mula-mula dia di titik A, kemudian di titik A ini kita anggap waktunya itu adalah sama dengan nol. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, ketika dia bergerak misalkan sampai ke titik B, maka kecepatannya kira-kira berapa gitu. Nah, apakah berubah atau tidak? Mari kita lihat. Ternyata di titik D nanti, misalkan kita anggap waktu yang sudah berlalu itu adalah 6 sekon. Apakah kecepatannya masih sama? Kalau dia dalam gerak lurus beraturan atau GLD, nah ternyata kecepatan akhirnya tetap, yaitu 10 meter per second. Nah, ciri-ciri paling utama dari gerak lurus beraturan atau GLD itu adalah kecepatannya konstan, ya. Pada detik keberapa pun kecepatannya selalu konstan. Nah, jadi ciri-ciri GLD itu adalah kecepatannya konstan atau tetap. Kemudian, percepatannya itu adalah nol. Jadi, A itu adalah singkatan dari percepatan, ya. Acceleration, ya. Jadi, ini bisa saya tulis percepatan, gitu. Nah, selanjutnya, jumlah gaya yang bekerja itu adalah nol. Sigma itu artinya jumlah, F adalah gaya ya. Jadi nanti jumlah gaya bekerja itu sama dengan nol ya. Nah, jadi bacanya ini adalah jumlah gaya. Jumlah apa? Gaya gitu. Kemudian, nah kita lihat nih. Tadi ciri-cirinya kita udah tahu nih. Sekarang, apa rumus yang dipakai di GLD? Nah, rumus yang dipakai di GLD itu adalah V sama dengan S per T. Nah, dari sini kita ketahui bahwa S itu adalah jarak, satuannya nanti meter. Kemudian T itu adalah waktu ya. Nah, satuannya adalah second. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan ataupun di slide ini pun nanti saya akan buat keterangannya. Kemudian dari sini nanti kita bisa jabarkan jika ingin mencari besaran yang lain. Misalkan kita mencari S, maka nanti itu kita buat aja rumusnya S sama dengan V dikali T gitu. Kemudian jika ingin mencari apa? Mencari T, maka bisa kita buat S per V gitu ya. Jadi sangat gampang sebenarnya, tidak susah-susah amat sih. Oke, jadi dari satu rumus kita bisa jabarkan eh, mencari rumus yang lain. Ini hanya tinggal matematika dasar teman-teman sekalian. Apakah bukan apakah bagus ya? Setidaknya Anda bisa mencari perkalian silang dari suatu formula gitu ya, perkalian silang ataupun pecahan gitu. Nah, V sama dengan nanti itu adalah keterangannya ya, kecepatan satuannya meter per second. Kemudian S itu adalah jarak atau satuannya nanti meter. Kemudian T itu adalah waktu yang dibutuhkan ya, satuannya tetap sekon gitu. Nah, kemudian nanti sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, di sini nanti ada beberapa
contoh ataupun grafik yang saya tampilkan. Oke, kita lanjut nih. Nah, grafik GLD itu nanti bagaimana? Nah, grafik GLD kita udah pasti tebak. Grafik GLD itu pasti nanti adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu gitu. Nah, jadi nanti grafiknya itu adalah berupa kecepatan terhadap waktu. Nah, kita ingat tadi bahwa kecepatannya pada detik keberapa pun selalu konstan. Artinya, jika dia misalkan kecepatannya 10 meter per second, maka detik 1, 2, 3 sama doang. Makanya grafiknya nanti lurus saja gitu. Oke? Nah, jadi di sini grafiknya adalah lurus gitu. Nah, misalkan kita batasi nih. Dia misalkan bergeraknya sampai waktu tertentu. Misalkan kecepatannya itu adalah 5 meter per second, ya. Ini adalah kecepatan. Karena lihat nih grafiknya ya. Oke. Kemudian sedangkan 6 itu adalah 6 sekon maksudnya. 6 sekon ya. Oke. Nah, jadi nanti di sini dari luasan grafik ini apa yang sering ditanya? Yang sering ditanya itu adalah pasti jarak. Kalau ingin mencari jarak, ambil saja luas grafiknya atau tinggal kalikan aja berapa panjangnya. Misalkan ini panjang nih ya. Ini panjangnya, kemudian ini nanti lebarnya. Panjangnya berapa? 6, kemudian lebarnya itu adalah 5 gitu ya. Jadi sangat gampang sebenarnya. Nah, jadi jika ingin mencari jarak yang ditempuh dalam suatu grafik GLD, kita tinggal cari luasnya saja gitu. Jadi sangat gampang. Selanjutnya, misalkan gini nih, kita udah tahu tadi kecepatannya adalah 5, kemudian waktunya adalah 6, maka luasannya ini adalah 30. Jadi sebenarnya kita sedang mencari apa? Bukan luas ya, tetapi jarak gitu. Jarak. Ketika kita mencari luas, maka sebenarnya kita mencari jarak gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti ada juga grafik yang kedua yaitu jarak terhadap waktu. Jadi grafik jarak terhadap waktu ini dia nanti seperti ini. Artinya begini nih. Ini nanti termasuk grafik GLD. Kenapa? Karena gini, kecepatannya setiap waktu itu adalah tetap. Ingat bahwa di sini eh, V itu kan sama dengan S per T. Artinya, ketika waktunya 1 sekon, jaraknya kan 3 meter nih. Nah, jadi nanti tinggal kita masukkan aja 3 per 1, artinya 3 meter per second. Nah, misalkan pada detik kedua nih, nah jarak yang ditempuh berapa? 6 meter. Kemudian waktunya 3, maka tinggal kita masukkan aja 6 per 2, tetap 3 gitu. Nah, jadi kecepatannya selalu konstan gitu. Kemudian, kita lihat lagi nih. Untuk detik ketiga, misalkan 3 sekon nih. Jarak yang ditempuh adalah 9. Kemudian waktunya 3, maka kita bagikan, maka kita peroleh 3 meter per second. Nah, dari sini kesimpulannya bahwa kecepatannya konstan. Jadi grafiknya ini adalah memenuhi gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Jadi, misalkan begini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 4 meter per second secara konstan. Itu artinya kecepatannya adalah 4 meter per second. Dia konstan. Nah, konstan nih. Kemudian, maka dapat disimpulkan kecepatan benda pada detik kelima. Berapa kira-kira? Kecepatannya saat detik ke-5 gitu. Nah, berapa kecepatannya saat detik kelima? Nah, kita udah tahu pasti bahwa jika dia termasuk GLD, maka kecepatannya selalu konstan kapanpun dan dimanapun. Artinya, kita udah pasti tebak bahwa kecepatannya ini nanti adalah 4 meter per second gitu. Ya, jadi kecepatannya adalah konstan. Jadi jawabannya itu adalah C begitu ya. Jadi sangat gampang sebenarnya untuk menjawab soal-soal GLD ini. Tetapi Anda perlu hati-hati dengan melihat kalimatnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah
sebuah satelit bergerak dengan kecepatan konstan ya. Nah, ini lagi nih. Katanya kecepatannya 200 meter per second nih. Nah, jika masanya 20 kilogram, masanya 20 kilogram nih. Kemudian, maka jumlah gaya yang bekerja pada satelit. Nah, jadi yang ditanya jumlah gaya yang bekerja berapa? Nah, kita udah tahu tadi bahwa ciri-ciri GLD itu ada apa? Ada berapa? Ada tiga yang paling umum dia. Yang pertama adalah kecepatannya konstan, kemudian percepatannya adalah nol, kemudian jumlah gaya yang bekerja itu adalah nol gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini itu adalah A, karena dia bergerak konstan. Itu artinya termasuk GLD. Jadi ciri-ciri GLD bagaimana? Jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan nol gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nah, contoh soal nomor 3, ini katanya bagaimana sih cara menentukan yang ditanya ini gitu. Nah, mari kita perhatikan grafik di atas. Jika jarak yang ditempuh adalah 32 meter, maka nilai A. Ini artinya kalau kita sebenarnya sedang mencari jarak ya. Kalau kita cari luasnya, itu sebenarnya kita sedang mencari jarak. Jadi nanti S itu sama dengan apa? 8 dikali A. Jadi nanti S-nya adalah 8 dikali A. Nah, kita peroleh di sini katanya dikasih tahu sebelumnya bahwa jaraknya ini sebenarnya sudah 32. Maka ini tinggal kita ganti aja nih. S sama dengan 8A berarti 32 sama dengan 8A. Nah, sama-sama bagi berapa? 8 ya. Berarti dapat kita 4. Itu artinya maka nilai A-nya adalah 4. Ya, 4. Tapi kalau di sini dia dinamakan 4 sekon nanti. Maksudnya itu ya. Oke, jadi jawabannya ini adalah D gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih ke soal nomor 4. Dua buah mobil saling mendekat dengan kecepatan konstan dan 8 dengan kecepatan konstan dengan kecepatan masing-masing itu 4 meter per sekon dan 8 meter per second. Jika jarak kedua benda mula-mula adalah 2400 meter, maka kedua mobil akan berpapasan setelah bergerak. Nah, katanya dua buah mobil ini saling mendekat nih. Ini kita anggap aja kecepatan V1 4 meter per second, V2 adalah 8 meter per second. Artinya kalau saling mendekat itu artinya kita sepakati saja bahwa V1-nya ke kanan dan V2-nya adalah ke kiri gitu. Nah, kemudian jarak keduanya sebelumnya adalah 2400 meter. Yang ditanya adalah kapan keduanya berpapasan. Itu artinya kita sedang mencari waktu. Jadi, caranya itu adalah dengan melihat dua buah benda, ya. Misalkan saling mendekat nih kedua buah bendanya. Lihat jarak keduanya berapa? Jarak keduanya itu adalah 2400 meter gitu. Nah, kita anggap aja keduanya ketemu di sini nih. Nah, jadi ini jarak yang ditempuh si benda satu, ini jarak yang ditempuh benda dua. Apa yang kita lihat dari sini? Yang kita lihat adalah jarak yang ditempuh benda dua kalau kita jumlahkan dengan jarak benda satu ya. Jarak yang ditempuh benda satu itu sama dengan 2400 gitu. Jadi kalau mencari jarak itu kalau kecepatannya konstan kita udah ingat bahwa bukan jarak ya, bukan kecepatan, tetapi jarak itu rumusnya adalah V kali T. Maka ini kita peroleh nanti V1 dikali T1 ditambah V2 dikali T. Nah, waktunya kan sama. Jadi kita anggap aja T gitu ya. Sama dengan 2400. Ini V1-nya berapa? V1-nya 4 tambah V2-nya berapa? 8T sama dengan 2400. Nah, dari sini kita peroleh dia nanti 12T sama dengan 2400. Sama-sama bagi 12 doang. Jadi nanti T-nya berapa? T-nya itu adalah ini 2 ya. 2, maka kita peroleh 200 meter gitu. Jadi 200 meter atau 200 sekon. Nah, ingat satuannya ya. Jadi nanti jawabannya adalah 200 sekon gitu.
Jadi sangat gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah C. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya, terakhir ya. Nah, contoh yang kelima nih, sebuah mobil sedang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Sedang dikejar oleh polisi yang naik sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Jika mobil sedan telah bergerak selama 40 sekon, maka polisi akan dapat menyusul mobil sedan setelah bergerak berapa detik gitu. Nah, dikasih tahu katanya di sini kita anggap aja mobil sedan itu adalah V1 ya, 36 km per jam. Nah, jika ingin mengubah 36 km per jam ke meter per second, kita tinggal kali berapa nih? Kilometer ke meter kali 1000 ya. Sedangkan jam itu berapa sekon? 3600 sekon. Jadi ini habiskan aja nih. Habis, berarti ini habis juga ya. Maka tinggal nilai berapa? 10 meter per second. Nah, cercepnya gini aja. Jika misalkan A kilometer per jam diubah ke meter per second, maka tinggal kita kalikan aja. A dikali 10 per 36. Ini satuannya sudah dalam bentuk meter per second gitu. Kemudian V2-nya berapa nih? V2-nya 72 km per jam. Maka nanti tinggal kalikan berapa? 72 kali 10 per 36. Nah, 72 bagi 36 ya, berapa? 2. 2 berarti 2 kali 10, 20 meter per second. Nah, kita lihat nih, jika mobil sedan telah bergerak selama, artinya ini T1 ya, 40 sekon. Katanya mobil sedan telah bergerak selama 40 sekon. Maka polisi dapat menyusul mobil sedan setelah bergerak. Nah, yang ditanya adalah berapa waktu untuk menyusul si mobil sedan. Caranya nanti gini. Kita lihat nih. Syarat suatu benda dapat disusul itu adalah artinya jarak yang ditempuh harus sama. Misalkan nih, ini benda kedua ya. Benda kedua, ini benda kedua. Syaratnya harus dapat disusul gitu. Jadi nanti ini misalkan jarak yang ditempuh benda satu, ini jarak yang ditempuh benda dua. Nah, gitu nih, ya. Nah, tetapi ingat di soal katanya, nah di soal katanya begini, eh si mobil sedan telah bergerak beberapa waktu tertentu, ya. Artinya 40 sekon. Artinya nanti ini si polisi, ini mobil si sedan sudah bergerak. Nah, misalkan jumpanya nanti di sini atau terkejarnya misalkan di sini. Nah, jarak yang ditempuh si polisi itu adalah S2 kita anggap. Sedangkan jarak yang ditempuh si sedan ini adalah kita anggap S1. Nah, yang ini adalah tambahan. Kita anggap aja S aksen gitu. Jarak yang ditempuh si mobil sedan sebelum polisi mengejar si sedan. Jadi nanti kita peroleh di sini bahwa S aksen tambah S sama dengan S2. Berarti S aksen itu apa? V1 dikali T1 ya. V1 dikali T1 ditambah ini S1 ya. S1 berarti V1 dikali T gitu. Kemudian ini S2 dikali T. Nah, T di sini adalah waktu yang dibutuhkan si polisi untuk mengejar si sedan gitu. Nah, V1 tadi berapa? V1 10 dikali lamanya sudah bergerak 40 nih. Tambah 10T sama dengan berapa nih? 20T. Maka kita peroleh di sini ini 400 ya. 400 tindakan 10T, maka 20T dikurang 10T sama dengan berapa nih? 400 sama dengan 10T. Artinya kita peroleh T-nya berapa? 10 sekon. Karena kenapa? Karena sama-sama bagi 10. 10 sekon atau 40 sekon? Berapa? 10 sekon atau 40 sekon nih? Sebenarnya dia 40 sekon ya. Nah, kebetulan optionnya di sini tidak ada. Jadi ini bisa kita anggap mana yang kita pilih nih. 72 dikurang 10. Itu artinya berarti ini tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban gitu. Nah, terkadang ada beberapa soal ini jawabannya nggak ada. Jadi bagaimana ya kan? Mungkin salah ketik atau bagaimana. Nah,
Ini kalau misalkan jawabannya tidak ada, eh, ini ya, ini nanti perlu kita ketahui. Kalau dia di UTBK, nah itu misalkan kita tidak peroleh jawaban yang benar gitu, maka nanti bisa kamu jawab, bisa enggak. Kalau kita jawab kan walaupun salah, dia nanti pengalinya kan tetap nol. Nah, tapi ada beberapa tes tertentu, tidak ada jawaban, tetapi sudah terkunci ada jawaban gitu. Nah, kalau dijawab, ini misalkan salah, nah skornya masih nol, nggak masalah ya. Tapi kalau dijawab misalkan skornya minus, nah ini harus hati-hati nih. Nah, biasanya itu di kedinasan ya. Kalau nggak ada jawaban, misalkan di kedinasan atau tes-tes yang lain gitu. Ini harus hati-hati. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ternyata tadi ini soal yang terakhir ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat nih soal latihan untuk teman-teman sekalian. Jadi, jika teman-teman sudah bisa menjawabnya, silahkan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Nanti saya akan lihat dan saya akan koreksi apakah jalannya benar atau tidak. Nah, ini soal pertama, kemudian soal kedua, nanti Anda bisa jawab bersama teman-teman ataupun dengan sendirinya Anda bisa langsung berikan jawaban Anda di kolom komentar. Jadi, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda ingin belajar materi selanjutnya, Anda bisa lihat di deskripsi link video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.